Alhamdulillah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mufid fi Ilmi Tajwid. Kita gunakan adalah syarah Ghayatul Murid fi Syarhil Mufid karya Doktorah Rihab Muhammad Mufid Syaqaqi. Hukmur ra masuk di bait yang ke-139. Waratiqir ra dzata kasrin musjala وذات تسكين تلت كسرا جلا مؤصلا في كلمة الرا وخلا من حرف الاستعلاء بعد مصلا. An-Nazim di sini menyebutkan hukum ra. Fadzakara, beliau An-Nazim menyebutkan Fadzakara An-Nazim hukma tarqiqir ra. Maka An-Nazim menyebutkan hukum tarqiqnya ra bi annaha, bahwa keadaan ra itu turaqaq, ditarkikan inja'at maksuratun. Inja'at maksurah, ketika datang kasrah mutlaqah. Jadi ketika ra ini datang dalam keadaan maksurah, inja'atir ra'u maksuratan mutlaqan. Ketika ra ini datang dalam keadaan kasrah mutlaqah secara mutlak, hatta bahkan walaupun kana kasran aridon, walaupun kasrahnya kasrah arid au kasran mukhtalasan atau kasrah ikhtilas, seperti pada kata rizqa, anzirin nas. Ini kan anzirin nas itu aslinya anzir annas, anzir annas, tapi dia dibaca kasrah disebabkan bertemu dengan sukun, iltiqa'us sakinain, begitu. Walaupun dia kasrahnya kasrah arid, tetap dibaca dengan tipis. Demikian pula misalnya arina yang membacanya secara ikhtilas, arina tetap dibaca tipis. Jadi mau dia kasrahnya asli, mau dia kasrahnya arid, mau dia kasrahnya yang dibaca ikhtilas, hukumnya sama-sama dibaca tarqiq. Wa kadzalik, demikian pula turaqqaq, ra ditarqiqkan inja'at ketika ra ini datang sakinatan, ketika datang dalam keadaan sakinah masbuqatan bikasrin asliyin, yang didahului oleh kasrah asli, fi kalimatin wahidah atau fi kalimatin wahidah, dalam satu kata yang sama. Walam ya'ti ba'daha, dan tidak ada setelahnya huruf isti'la fil kalimati nafsiha, pada kata tersebut. Nahu seperti al-firdaus, ra-nya sukun, sebelumnya kasrah asli, setelahnya tidak ada isti'la dalam satu kata yang sama, bukan isti'la pada satu kata yang sama, maka dia dibaca tipis. Al-firdaus, firdaus, bukan firdaus. Demikian pula muntashir ketika dibaca waqaf, muntashir, muntashir saat dibaca waqaf. Ra-nya dibaca waqaf berarti sukun, sebelumnya kasrah asli, setelahnya tidak ada huruf istilah pada satu kata yang sama karena dia tempat terakhir. Adapun kata mu'assala qaid. Adapun kata mu'assala ini merupakan pengikat lazim li ikhrajir ra is-sakinah, yaitu pengikat batasan lazim untuk mengeluarkan ra yang sukun al-masbu li ikhrajir ra is-sakinatil masbuqati bi kasri aridin, yaitu untuk mengeluarkan ra yang didahului dengan kasrah arid. Fa innaha tufakham. Kenapa? Karena ra dalam keadaan seperti itu ditafkhimkan. Seperti kata apa? Seperti kata irtabtum. Maka di sini ra-nya dalam keadaan sukun, sebelumnya kasrah dibaca irtabtum, bukan
irtabtum. Kemudian kata fi kilmatir ra, kata fi kilmatir ra, qaid lazim kadzalik. Demikian pula ini adalah batasan yang lazim li ikhrajir ra, untuk mengeluarkan ra is-sakinah, ra sukun al-masbuqati, yang didahului bikasrin asli, yang didahului oleh kasrah asli. Fi kilmatin ukhra, pada dua kata yang berbeda. Fa innaha tufaham, kenapa? Karena dalam keadaan seperti itu mesti ditafkhimkan. Kayaknya enggak begitu deh. Muassalan fi kilmatir ra, enggak begitu. Keliru ini. Jadi, wallahu alam nih, yang saya pahami, muassalan fi kilmatir ra ini satu kaidah. Wallahu a'lam, apa pertimbangan Dr. Rihab membuatnya menjadi dua kaidah. Muassalan satu, fikil mati ra kedua. Wa dzata taskinin talat kasran jala muassalan fi kilmatir ra. Muassalan kata beliau tadi untuk mengeluarkan ra yang didahului sukun arid. Sedangkan fikil mati ra digunakan untuk mengeluarkan ra sukun yang didahului kasrah asli pada kata yang lain. Karena robbi di sini kasrahnya bukan kasrah asli, kasrah arid. Kasrah asli bukan robbi sini. Ya? Arid dia. Aslinya robbun. Ditambah ya mutakalim, robbui. Ya-nya hilang. Karena ada ya mutakalim, maka domahnya diubah menjadi kasrah, robbi. Ya, litisoli biyain mutakalim. Dia menjadi kasroh karena nyambung dengan ya mutakalim. Cuma di sini ya mutakalimnya dihapus. Aslinya Rabbi irji'un. Wallahu a'lam bishawab. Entah kalau dalam tajwid apakah di sini dihitung asli atau arid. Cuma kalau dalam shorof dia arid. Aslinya robbun. Kata rob itu robbun. Ketika ditambah ya mutakalim menjadi aslinya menjadi apa? Robbui. Ya kan? Robbui. Sebegini kan? Ya, aslinya robbui kan? Kenapa kemudian dia dikasrohkan? Litisoli, karena nyambung dengan ya mutakalim, maka menjadi robbi. Begitu. Nah di sini ya mutakalimnya dihapus. Ya mutakalim dihapus liltiqai sakinain karena bertemunya dua sukun. Kasrohnya tetap robbi. Makanya terjemahannya robbi Tuhanku, walaupun tidak ada ya-nya. Karena secara makna sama. Wallahu a'lam bissawab. Ini mesti digali ulang. Tafadhal, siapa yang mau menggali ulang bab ini? Apakah memang di dalam pandangan ulama tajwid dan qiraat kasroh ini terhitung sebagai kasroh asli? Atau tidak? Karena kalau Ibnul Jazari nggak mention ini kan. Karena nganggapnya ini adalah kasroh arid. Intinya kasroh arid. Pokoknya selama dia kasroh arid, maka ro-nya dibaca tebal. Makanya Ibnu Jazari enggak memention ro sukun yang didahului kasroh asli pada kata yang berbeda. Enggak ada kan? Ada kalimat seperti itu enggak ada kan? Dan yang populer di dalam kitab-kitab tajwid maupun qiraat juga sama. Enggak ada yang memention
Ra sukun sebelumnya kasrah asli pada kata yang berbeda. Makanya kayak kalimat ini fikil mati ra sepertinya wallahu a'lam ya. Sepertinya agak bukan ke sini arahnya. Wallahu a'lam. Bisa jadi saya yang keliru. Bisa jadi juga ada penjelasan lain yang bisa membuat penjelasan ini bisa lebih terang. Wallahu a'lam. Wa khala min harfi isti'la ba'da musala, maksudnya adalah qaid tsalits, kaidah ketiga atau pengikat ketiga. Lazim li tarqiqi ra, disebab untuk menyatakan tarkiknya ra as-sakinatil masbuqati, yang sukun yang didahului bi kasrin asliyin, didahului dengan kasrah asli. Wa huwa alla ya'tiya, yaitu adalah tidak alla ya'tiya ba'daha harfu isti'la, tidak datang setelahnya huruf isti'la, tidak datang setelahnya huruf isti'la, ghaira maksurin fil kalimati nafsiha, selain isti'la yang kasrah. Fa in jaa harfu isti'la ba'daha fatufakham, apabila datang huruf isti'la setelahnya maka ditebalkan seperti qirtas, firqah. Wa amma in jaa ba'daha harfu isti'la'in maksurin, adapun apabila isti'la yang datang setelahnya adalah istilah yang kasrah, fadzakarahu fil baiti tali, maka beliau An-Nazim menyebutkannya pada bait berikut ini, haitsu qala, dengan perkataannya wal khulfu fi firqin li kasril qafi. Para ulama berbeda pendapat mengenai status kata firqin disebabkan qaf yang kasrah. Adapun wa firqatin fakhim, ini ditebalkan bila khilafi, tanpa ada perbedaan pendapat. Jadi sebab terjadinya perbedaan pendapat pada kata firqin adalah kasrohnya, bukan qafnya, kasrohnya. Sehingga apabila kita baca waqaf nih, dibacanya apa berarti? Ra-nya tafkhim atau tarqiq? Tafkhim. Ada perbedaan pendapat nggak kalau dibaca waqaf? Nggak ada. Kenapa nggak ada perbedaan pendapat? Karena sebab perbedaan pendapatnya sudah hilang. Ini sebabnya sudah hilang. Makanya Ibnu Jazari mengatakan likasrin yujadu, gara-gara ada si kasrah. Ketika kasrahnya hilang, maka sebab perbedaan pendapatnya pun hilang. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Bi annahu yakunu fihal wajhan. Kenapa? Karena di situ terdapat dua cara baca, at-tafkhim wa tarqiq. Maksudnya saat wasal, ya. At-tafkhim wa tarqiq. Kenapa? Bisa babi kasril qafi, gara-gara ada kasroh pada qaf. Li'annal kasra, karena kasroh itu yad'ufu min quwwati harfil isti'la'i. Karena kasroh itu keadaan yang lemah dari kekuatannya huruf isti'la. Ya, menjadikan lemah. Atau di sini mungkin yudha'if. Kasroh itu yudha'if. Tapi kalau yudha'if enggak min quwwati. Yad'uf. Kalau yad'uf lemah. Karena kasroh itu lemah min quwwati harfil isti'la. Faman fakhamaha, maka ulama yang mentafkhimkannya nazara li harfil isti'la'i, melihat keadaan huruf isti'la'nya duna harakatihi, tanpa harokatnya. Waman raqaqa, adapun siapa saja yang mentarqikannya, nazara ilal kasri ladzi qablaha wa ladzi ba'daha, ya, melihat keadaan kasroh yang terletak sebelum ra-nya dan juga setelah ra-nya. Jadi di sini perbedaan pendapat para ulamanya. Kenapa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai status tebal tipisnya ra pada kata firqin saat wasal?
Yang membaca tebal melihat status isti'lanya tanpa melihat harakatnya. Adapun yang membaca tipis melihat kasrohnya. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Wa asyara ila nadhiri hadhil kalimati lati, dan beliau kemudian memberikan isyarat kepada beberapa kata-kata yang memiliki keadaan serupa. Allati qad yukhlatu biha al-ba'd, yang memiliki keadaan yang mirip, ya, yang memiliki keadaan mirip pada kata ini atau dengan kata ini, yang kadang-kadang membuat sebagian orang itu mencampur hukumnya padahal berbeda. Pada kata apa itu? Firqah. Ini kan mirip. Mirip apanya? Ada fa kasroh, ada ro sukun, ada qaf. Tapi di sini qafnya fathah. Nah, jangan dicampur. Jangan dicampur. Jangan sampai mencampur keadaan ini, begitu. Jangan sampai mencampur keadaan antara firqin dengan firqah. Fadzakara annaha tufakham, maka beliau menyebutkan bahwa di sini ra-nya ditafkhimkan qaulan wahida, dengan satu pendapat yang sama, enggak ada perbedaan pendapat di sini mah. Begitu ya. La khilafa fiha. Tidak ada perbedaan pendapat dalam bab ini. Li'annal qafa maftuhah. Kenapa? Karena qafnya maftuhah. Li'annal qafa maftuhatun. Karena qafnya berada dalam keadaan fathah. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Berarti di sini berapa poin yang bisa kita dapat? Yang pertama, ra tarqiq. Kapan saja tadi? Ra tarqiq itu yang pertama, ra kasrah. Yang kedua, ra sukun sebelumnya kasrah asli, setelahnya tidak ada isti'la pada satu kata yang sama. Tidak ada isti'la pada satu kata yang sama. Kemudian yang ketiga tadi ada tambahan dari Dr. Rihab, disebut kasroh asli, ya. Kasroh asli, pengecualian. Yang pertama, ra sukun sebelumnya kasroh arid. Ra sukun sebelumnya kasroh arid. Ini tafkhim. Yang kedua, ra sukun sebelumnya kasroh asri pada kata berbeda. Rabbirhamhuma, Rabbirji'un, menurut beliau itu kasroh asli. Maka di sini pun tafkhim. Pengecualian ketiga, ra sukun sebelumnya kasroh asli, setelahnya isti'la kasroh, isti'la yang kasroh. Apa ini? Wajhan. Dua cara baca. Baik, seperti itu kurang lebih yang kita dapatkan dari apa yang barusan diuraikan. Ada yang disampaikan? Disilakan. Apabila ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Oh, astagfirullahaladzim, saya lupa buka Zoom. Ada nggak ini yang ke Zoom? Saya lupa. Sudah setengah jam.
Nggak ada. Silakan kalau ditanyakan. Kesalahan ditanyakan? Nggak ada. Kita masuk ke bagian berikutnya. Mana tadi? Wa fi sukunil waqfi raqiq intalat kasratanau mumalanau ya sakanat wa la yadurrul faslu bainal kasri warrabi sakinin ka'ainal qitri wa amma idza sakanatir ra'u, apabila ra-nya dalam keadaan sukun, sukunan aridon lil waqfi, sukun arid saat waqaf, fa innaha turaqqaq, maka ra-nya ditipiskan. Idza subiqat bikasrin, kalau didahului oleh kasrah. Jadi ra yang sukun arid sebelumnya kasrah ya jadi tarqiq begitu. Nahu seperti misalnya min asawir, ini sebelumnya kasrah. Au imalah, atau sebelumnya imalah. Ini kalau kita baca imalah, ansir. Min ansir. Ini kalau kita baca imalah. Ingda man amal, bagi siapa saja yang mengimalahkan. Kalau kita ya enggak begitu ya. Au subiqat biyain sakinah, atau didahului oleh ya sukun madiyatan kanat au liniyah. Mau sukunnya sukun ya mad atau ya lin, seperti khabir atau khair. Wa in hala baina sukuni wa bainal kasri hajizun sakinun ghairu hasinin wa harful istifal fala yaduru tarqiquha nahu hijr. Apabila antara ro sukunnya itu dipisahkan dengan huruf istifal yang sukun juga, maka ini mah enggak berpengaruh apa-apa. Tetap dibaca tipis. Contohnya lidhi hijr, tetap dibaca tipis karena istifal ini tidak memberikan pengaruh apa-apa. Wa amma adapun ma mathala lahun nazim wa huwa qauluhu ta'ala, adapun yang dicontohkan oleh nazim yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ainal qitri faqad hala baina ra'is sakinah waqafan wa bainal kasri hajizun hasinun wa huwa harfus isti'la. Maka di sini beda cerita. Kenapa beda ceritanya? Karena ada pemisah antara ra dengan kasrahnya berupa huruf isti'la, bahkan itbaq. Lidha, karena itu ia juzu fihal wajhan, karena itu boleh bagi kita membaca dengan dua cara. Faman fakhama, ada dua sebetulnya, kata Al-Qitr dan juga kata Misr. Maka faman fakhama, siapa saja yang mentafkhimkannya, nadhara ila harfil isti'la qabla ra, maka siapa saja yang baca dengan tafkhim melihat keadaan tebal huruf isti'lanya. Wa huwa hajizun hasinun yamna'uha minat ta'athuri bil kasri qablaha. Kenapa? Karena huruf isti'la bahkan itbaq ini menjadi pembatas dan benteng. Jadi membentengi ra dari pengaruh kasroh yang berada sebelumnya, begitu. Kan sebetulnya ro sukun sebelumnya kasroh itu tipis. Gara-gara dibatasi oleh benteng yang kuat, maka kasrohnya itu menjadi tidak berpengaruh, gampangnya begitu. Analoginya seperti itu. Karena kasrohnya tidak berpengaruh, maka ro-nya kembali ke hukum
asal. Apa hukum asalnya? Tebal. Waman raqaqaha, adapun yang membaca dengan tipis, lam ya'tadda bisakinil hasin. Maka tidak menghitung keberadaan huruf sukun yang jadi pembatas tadi. Terserah mau ada pembatas ada enggak, pokoknya wa nadhara ilal kasri. Pokoknya melihat kasroh yang berada sebelumnya. Waraqaqaha tabaqan liqaidati tarqiq, mengikuti kaidah tarqiq, mengamalkan kaidah tarqiq ra sukun sebelumnya kasra. Yang menebalkan ini pendapatnya siapa? Kalau yang menipiskan adalah pendapatnya Imam Abu Amr Ad-Dani. Yang menebalkan pendapatnya Abu Syamah ya, kalau tidak khilaf ya. Abu Syamah atau siapa? Saya lupa, qadarullah. Ibnu Syuraih atau Abu Syamah, saya agak lupa. Ibnu Syuraih atau Abu Syamah. Saya lihat an-nashr aja. Ibnu Syuraih. Imam Ibnu Syuraih. Ibnu Syuraih yang baca dengan tafkhim. Ibnu Syuraih wa huwa qiyasu madhhabi Warash min tariqil misriyin wa ala tarqiqin nasu al-hafidh Abu Amr Ad-Dani fi kitab Ra'at wa fi Jamil Bayan wa ghairihi wa huwa al-ashbah bi madhhabil jamaah. Lakinni akhtar, adapun Ibnu Jazari punya ikhtiar. Apa Ibnu Jazari masih ingat? Apa ikhtiar Ibnu Jazari dalam bab ini? Kasalwa apa? Ingat enggak? Pilihan Ibnu Jazari dalam bab Al-Qitar dan Misar. Untuk Al-Qitar baca bis tarqiq at-tar. Leish, kenapa? Kenapa Al-Qitar baca tipis dan Misar dibaca at-tafkhim? Leish, kenapa? Karena melihat wasal. Nadharan lil wasli. Nadharan lil wasli. Jadi ada 3 pendapat. Menurut Ibnu Syuraih, nama lengkap beliau itu adalah Abu Abdillah Ibnu Syuraih. Enggak dijelasin nama lengkap siapa. Al-Imam Abu Abdillah Ibnu Syuraih. Beliau mengatakan tafkhim karena melihat isti'lanya dan juga keaslian keadaan ra-nya. Adapun Al-Imam Abu Amr Ad-Dani ini mengatakan tipis karena melihat kasroh yang berada sebelumnya. Jadi mengamalkan kaidah asalnya, bukan mengamalkan keadaan asli ra, tapi mengamalkan kias kaidahnya. Adapun Al-Imam Jazari memiliki 2 pendapat. Memiliki 2 pilihan masing-masing. Jadi ada 3 pendapat totalnya. Saya belum tahu ada pendapat yang keempat. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Wa raumuha ka halitis salih. Kok kayak enggak pas? Ada yang hilang ini kayaknya. Wala tukarrirha bi kulli hali. Wa raumuha ka halil ittisali wa raumuha
kahalilit tisali wa raumuha kahalilit tisali wa la tukarrirha bikulli hali. Dzakara nadhimu huna, an-nadhim di sini menyebutkan hukm ra indal waqfi, hukum ra ketika waqaf, alaiha birraum, ketika waqaf padanya dengan raum. Cara waqaf ada berapa? Cara waqaf ada berapa, Kaifiyatul waqfi, ada berapa cara? Ya? Berapa, Cara waqaf itu ada 3. Yang pertama bil iskan, yang kedua ismam, 3 raum. Nah, ketika kita waqaf pada ro dengan raum, maka ternyata halnya, keadaannya sama dengan keadaan wasal. Sama dengan keadaan wasal. Begitu. Fata'khudhu, maka ro ini mengambil hukmal wasli, hukumnya wasal. Fa in kanat fil wasli muraqqaqatan, apabila ketika wasal itu muraqqaqah dalam keadaan tarqiq, bi an kanat maksuratan, karena gara-gara dia ini berada dalam keadaan kasrah, wuqif 'alaiha birraum muraqqaqah, maka dia mesti dibaca dengan raum muraqqaqah dalam keadaan tarqiq. Wa in kanat fil wasli mufakhamah, kalau misalnya dalam keadaan wasal dia dibaca tafkhim, bi an kanat madmumatan, misalnya dia dalam keadaan tafkhim, id la rauma fil maftuh, walaupun tidak ada raum ketika maftuh, wuqif 'alaiha bir raum mufakhamah. Maka dia dibaca raum dengan tafkhim. Jadi ra, ketika kita ingin waqaf pada huruf ra dalam ketika kita ingin waqaf dengan huruf ra dengan cara raum, maka tebal tipisnya ra mengikuti keadaan wasalnya. Begitu. Wa qad hadzara an-nazimul qari'a, maka an-nazim telah memberikan peringatan pada qari minat takriri fiha alladhi yu'addi ila zuhuri aktsaru min ra. Maka an-nazim kemudian mengingatkan jangan sampai berlebihan dalam mentakrirkan huruf ra. Wa takrir, adapun yang dimaksud dengan takrir adalah huwarti'adu tarafil lisan, yaitu getaran ujung lidah birra'i ketika mengucapkan ra irti'adan khafiyan, dengan getaran yang halus, yang tersembunyi. Natijata dhayqi makhrajiha, disebabkan sempitnya makhraj huruf ra. Contohnya bagaimana sih? Misalnya al-qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Oke, lailatul qadri. Bisa raum enggak? Bisa. Pertanyaannya, kalau waqaf dengan sukun, ra-nya tebal apa tipis? Ra-nya tebal. Kalau dengan kalau dibaca wasal tipis. Kalau dibaca dengan raum tebal atau tipis? Kesalwa. Tadi gimana kaidahnya? Ikutin wasal. Maka berarti saat raum dia dibaca tipis. Lailatul qadri. Bukan ri, bukan ri. Begitu. Sebaliknya, ketika misalnya ra-nya itu dalam keadaan dhammah, seperti misalnya kata apa ya? Khairun. Baik. Ketika waqaf dengan sukun, tipis apa tebal? Tipis. Khair. Ketika wasal, tebal. Khairun. Ketika waqaf dengan raum, tebal. Khairu. Khairu. Bukan khairu. Bukan begitu. Khairu. Begitu. Itu maksudnya. Jadi
Bukan melihat ketika waqaf dengan sukunnya, tapi melihat keadaan ketika wasal. Kenapa? Karena dia ketika raum masih ada harokat yang dibaca. Harokat yang dibaca itulah yang menjadi acuan dalam menentukan tebal tipisnya huruf ra tersebut. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Fa'alal qari, maka sudah semestinya bagi seorang qari, yajibu 'alal qari ayyuhadzir ayyahdhara minal mubalaghah, untuk berhati-hati dari mubalaghah, berlebihan fit takriri, dalam mentakrirkan al muaddi ila zuhuri aktsara min ra'i, yang dapat memunculkan terlalu banyak huruf ro-nya gara-gara berlebihan mentakrirkan. Jadi seakan-akan ro-nya itu lebih dari satu. Seakan-akan ro-nya terlalu banyak. Maka hati-hati, bar, ro-nya satu aja. Bar. Nah, pertanyaannya kalau takrir itu berapa getaran saya nggak tahu, Allah alam. Karena yang namanya takrir saya nggak tahu cara menghitung takrir. Itu tersembunyi. Intinya tersembunyi. Begitu. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ini kenapa domah sih ya? Siapa namanya? Salah. Asrah fa'alal qari'i. Fayajibu 'alal qari'i ay yahdhara minal mubalaghati fi takriril muaddi ila zuhuri aktsara min ra'in. Bait 145, wa ma khalat min mujibit tarqiqi fa hukmuha at-tafkhimu bit tahqiqi. Maka ro yang enggak disebutkan kalau dia ini wajib dibaca tarqiq, maka hukumnya selalu dibaca dengan tafkhim secara pasti. Jadi kenapa kebanyakan penulis kitab tajwid khususnya yang berbentuk nazam hanya sering menyebutkan ro tarqiq saja dalam nazam mereka, sedangkan tafkhimnya tidak disebutkan? Alasannya adalah karena keadaan asalnya huruf ro itu tafkhim, sehingga ro yang tarqiq itu pasti lebih sedikit keadaannya. Dan karena lebih sedikit, maka dialah yang disebutkan. Supaya apa? Supaya mudah. Sehingga kita gampang. Yang tidak disebutkan, tafkhim. Udah begitu. Sama seperti kalau kita ingin membahas misalnya mutamathilain, mutaqariban, mutajanisain. Kenapa yang disebutkan idghamnya saja? Idharnya nggak disebutkan. Ya karena yang tidak idgham, idhar. Selesai begitu. Ya. Wa ma'adda al-ahkam allati dzakaraha min at-tarqiq lir-ra'i fahiya mufakhamah. Maka hukum-hukum yang tidak disebutkan bahwa dia ini tarqiq bagi ra, maka dia dibaca dengan tafhim qaulan wahidan,
Pokoknya kalau yang tidak dikecualikan, kalau yang tadi disebutkan tidak ada perbedaan pendapat, kama haqqaqa dzalika hak ahlu hadzal ilm, ahlu hadzal ilm. Maka itu dibaca dengan tafkhim dengan satu pendapat yang sama sebagaimana telah dijelaskan oleh ahli tajwid dan qiraat. Wa yumkinu ijmaluha katali. Adapun kesimpulan umumnya kurang lebih seperti ini. Tapi ada catatan sebetulnya ya. Kenapa? Karena Al-Imam Ibnul Jazari menyebutkan beberapa kata seperti misalnya asr, kan disebutkan oleh Ibnul Jazari sebetulnya ya dalam An-Nashr, dan juga Yasr juga disebutkan. Asr sama Nasr disebutkan Jazari. Baik, namun beliau di sini memberikan secara umum keadaan tafkhimnya ra, halat tafkhimir ra. Idza kanat ra maftuha, kalau ra-nya dalam keadaan maftuhatun, idza kanat ra maftuhatan, nahu seperti Ramadan, Ar-Rahman, maka dia dibaca tafkhim. Yang kedua, idza kanat sakinatan wa qablaha maftuh, dan sebelumnya adalah fathah, nahu Maryam, al-ard. Idza kanat ra sakinatan wa qablaha sakinun ghairu ya'in. Sakin ghairu ya, selain huruf ya. Wa qablahu, dan sebelum sakinnya itu maftuh. Sebelum apanya ini? Oh betul, sebelum sukunnya itu adalah fathah. Seperti misalnya wal asr, wal hasyr, al hasyr, wal asr. Idza kanat ra madmumatan, ketika ra-nya dalam keadaan dhammah seperti ruziqu, buruja. Idza kanat ra sakinatan wa qablaha madmum, atau kalau ra dalam keadaan sukun dan sebelumnya dhammah seperti Al-Qur'an, mursyida. Kemudian ketika ra-nya dalam keadaan sukun dan sebelumnya juga sukun, sebelumnya adalah dhammah seperti khusr, maka dia dibaca dengan tebal juga. Demikian pula hur. Kemudian idza kanat ra sakinah wa qablaha hamzatul wasli. Nah, di sini beliau mengganti istilah kasrah arid dengan hamzah wasl karena memang ini lebih mudah untuk diajarkan kepada orang-orang awam. Jadi buat orang-orang yang masih awam, untuk mengetahui ra ini dibaca tipis atau tebal, salah satunya sebut saja. Pokoknya ra kalau sebelumnya hamzah wasal dibaca tebal. Seperti warka'u alladzi irtada, innal ladzina irtaddu, begitu. Allahu a'lam bissawab. Idza kanat ra'u sakinatan, ketika ra-nya dalam keadaan sakin, wa qablaha maksur, sebelumnya maksur, sebelumnya adalah kasrah, wa ba'da harful isti'la, dan setelahnya huruf isti'la ghairu maksurin, yang tidak dalam keadaan kasrah. Nahwu seperti ir, sada, qir, tasin, firqah. Demikian wallahu taala a'lam. Ada yang diskusikan, disilahkan.
Kita lanjutkan kalau tidak ada yang ditanyakan. Bagian berikutnya adalah hukmul alif. Hukmul alif sakinah. Hukum alif. Sebetulnya alif nggak perlu alif sakinah ya. Seluruh alif itu pasti sukun. Nggak ada alif yang tidak sukun. Ya hukmul alif aja sebetulnya. Baik. Wa ma ada ahruf al-isti'la'i wa lama lillahi wa harfar ra'i faraqiqanhu mutlaqan illa al-alif fahkum laha bima talat kama wusifa fakhimanha ba'dama qad fukhima wa ba'dama ruqiqa raqiq fa'lama. Di sini An-Nazim menyebutkan secara independen mengenai hukum alif dalam satu bab. Afradan nazimu huna lil alifi baban. An-Nazim menulis di sini secara independen satu bab untuk alif. Wa btada'a bitalkhisi hadzal bab faqal. Maka beliau memulai dengan kesimpulannya, ringkasan bab ini apa sih? Innal hurufal lati turaqaqu mutlaqa hiya huruful istifalil baqiyah ba'da istithna'il lam min lafdil jalalah warra. Maka selain huruf-huruf isti'la dan juga selain lam ataupun ra, sisanya berarti huruf-huruf tersebut ditipiskan. Wa ba'da istithna'i hurufil isti'la ilati tufakhamu daiman. Dan juga setelah tentu saja atau selain huruf isti'la yang memang selalu ditafkhimkan. Wa ammal alifu, adapun untuk alif fatakunu tabi'atan lil harfil ladzi qablah. Maka alif ini keadaannya selalu mengikuti huruf yang berada sebelumnya min haitsu tafkhimi wa tarqiq. Dari sisi tafkhim maupun tarqiqnya kama wasafaha bidzalikal ulama sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Fatufakhamu ba'dal mufakham, maka alif ditafkhimkan setelah huruf tafkhim seperti khalidin wal qaimin waladdallin yuraun Allah. Begitu. Alif dibaca tafkhim apabila berada setelah huruf tafkhim. Wa turaqaqu ba'dal muraqqaq, dan alif dibaca tarqiq setelah dia berada pada huruf tarqiq. Nahwu seperti al-alamin atau amanna. Wa qad ajada Syekh Ibrahim alaihi syahata Samannudi fi wasafahu laha bimanzumatihi la aliil bayan fi tajwidil Quran. Dan sungguh baik sekali apa yang digambarkan oleh Syekh Ibrahim As-Samanudi dalam kitab beliau La Aliul Bayan. Wa raumukal wasli wa tatba'ul alif ma qablaha. Maka alif selalu mengikuti apa yang sebelumnya. Di situ. Wal aqsu fil ghunni ulif. Adapun gunnah itu sebaliknya alif, mengikuti sebelumnya. Alif mengikuti sebelumnya, afan. Gunnah mengikuti setelahnya. Alif mengikuti huruf sebelumnya, gunnah maksudnya gunnah apa di sini? Ikhfa. Maksudnya gunnah ikhfa. Adapun gunnah ikhfa mengikuti setelahnya. Lawan dari alif. Bertolak belakang. Berbalik. Berbanding terbalik dengan alif. Alif mengikuti huruf sebelumnya, ketebal tipisnya. Gunnah ikhfa mengikuti huruf setelahnya. Dari sisi tebal tipisnya. Allahu a'lam bissawab. Begitu. Ini adalah alif.
Kemudian An-Nazim membahas permasalahan pendapat para ulama yang mengatakan bahwa alif itu selalu tarqiq. Maka di sini disebutkan wa atlaqat tarqiqa fi hal Ja'bari. Adapun menurut Al-Imam Al-Ja'bari, maka alif itu selalu tarqiq, katanya begitu. Wa raddahu fi nashrih Ibnul Jazari. Dan pendapat ini sudah dibantah dalam An-Nashrnya Ibnul Jazari. Wa kana fi tamhidihi qad alzama. Walaupun pada kitab At-Tamhid fi Ilmi Tajwid, Ibnul Jazari itu justru membenarkan tarqiqaha min ba'di lamin fukhima. Jadi kata Ibnul Jazari dalam kitab At-Tamhid, justru alif itu selalu tebal walaupun terletak setelah lam yang alif itu selalu tipis walaupun terletak setelah lam yang tebal. Lakinnahu an dzaka ba'du raja'a, tapi setelah itu Ibnul Jazari kemudian mengganti pendapatnya, waqala inna hukmaha antatba'a, bahwa hukum, dan kemudian Ibnu Jazari mengatakan bahwa hukum alif itu selalu mengikuti falam takun tusofu bitafkhimi. Makanya alif itu tidak disifati dengan tafkhim wala bitarqiqin, juga dengan tarqiq. Ladat taqsimi, jadi harus dibagi. Alif itu enggak bisa disebut huruf tafkhim, juga enggak bisa disebut huruf tarqiq. Begitu. Waqad atlaqal Imamul Ja'bari, Al-Imam Al-Ja'bari memang mengatakan bahwa alif itu mesti dibaca dengan tarqiq secara mutlak, at-tarqiq. Waqad atlaqal Imam Jazari at-tarqiq laha faqal, seperti perkataan Imam Jazari, perkataan Imam Ja'bari di sini beliau mengatakan iyyaka wa tafkhimal alifil musahibati lilami. Maka kata Imam Al-Ja'bari, hati-hati jangan mentafkhimkan alif kalau misalnya terletak setelah lam as-salah, at-talaq, tol, fa innahu lahnun, karena itu termasuk lahn. Wa qad 'alaqa hadza ba'dul ulama, dan para ulama telah memberikan komentar, minhum al-Imamul Jalil sahibul qiraati wat tajwid, Imam Ibnul Jazari fi Kitabil Azim An-Nashr fi Qiraatil Asy. Dan Imam Ibnul Jazari telah menyebutkan permasalahan ini dalam kitab An-Nashr fa dzakara manasahu, maka beliau telah menyebutkan wa ammal alifu, adapun alif itu fasahihu, maka yang tepat annaha la tusafu bitarqiqin wala tafkhimin, jadi alif itu enggak bisa disifati dengan tafkhim maupun tarqiq. Bal bihasabi ma yataqaddamaha, akan tapi selalu mengikuti sebelumnya. Fa innaha tatba'uhu tarqiqan wa tafkhiman, karena alif itu selalu mengikutinya dalam keadaan tarqiq maupun tafkhim. Wa ma waqa'a fi kalami ba'di a'immatina, adapun yang disebutkan oleh sebagian imam-imam kami min itlaqi tarqiqiha, yang katanya menyebutkan bahwa alif itu selalu ditarqiqkan secara mutlak, fa innama yuriduna tahdzir, sebetulnya itu sedang menyebutkan dan memberi peringatan aja. Mimma yaf'aluhu ba'dul ajam, memberi peringatan mengenai apa? Mengenai apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang ajam, minal mubalaghah fi lafdhiha. Karena orang-orang ajam itu kadang-kadang berlebihan dalam mengucapkan alif, ila ayusayyiruha kal waw, sehingga alif ini terucap seperti waw. Kayak gimana berarti alif tebal seperti waw itu? Alif tebal seperti waw itu kayak gimana? Oh. Nah, itu maksudnya hati-hati jangan ditafkhimkan, itu begitu kata Ibnu Jazari. Kenapa? Karena orang-orang ajam mengucapkan alif tebal itu dengan mencampurnya dengan huruf waw. Sola, so, Allah. Orang Indonesia kan begitu. Ar-Rahmanir Rahim. Banyak orang Indonesia begitu. Yang tepat adalah tidak dengan ada tambahan waw. Gak boleh ditambah waw. Ar-Ra. Makanya saya sering katakan latihannya ditahan pakai jari kah, pakai pulpen kah, pakai apa, terserah. Ar-Ra, As-So, Ad-Do, Qa, Ra, Kha, Gha. Begitu. Khalaqa, khalaqa, khalaqa. Ghafara, ghafara, ghafara.
Dolin, bukan waladdo. Ya. Tapi bukan berarti tipis, bukan juga begini rata, nggak begitu. Tebal tapi tidak monyong. Au yuriduna tanbihi ala mahya raqiqatun fihi. Atau memang sedang memberikan peringatan pada alif-alif yang mesti dibaca tipis. Jadi di sini maksudnya ada dua peringatan. Peringatan pertama, jangan mubalaghah, jangan berlebihan dalam menebalkan alif. Jangan sampai jadi wow, jangan mubalaghah maksudnya. Yang kedua, jangan mentafkhimkan alif yang tarqiq. Begitu maksudnya. Jangan tafkhimkan alif yang tarqiq. Nah, itu maksudnya begitu ya. Jadi perkataan para ulama yang mengatakan hati-hati jangan mentafkhimkan alif. Nah, maksudnya ini. Begitu kata Ibnu Jazari. Wa amma nasu ba'dil mutaakhirina. Adapun memang pernyataan sebagian ulama kontemporer di zaman beliau ala tarqiqiha yang mengatakan bahwa alif ini harus selalu dibaca tarqiq ba'dal hurufil mufakhamah, bahkan setelah huruf mufakhamah, fahuwa syai'un wahima fihi. Maka itu adalah hal yang datang dari salah memahami. Jadi ada ulama yang salah paham. Mereka salah dalam memahami perkataan ulama zaman dulu, kemudian malah mengatakan udah alif itu tarqiq semuanya. Enggak ada tafkhim. Nah, ini gara-gara salah paham. Walam yasbiqhu ilaihi ahad. Kenapa? Karena enggak ada ulama sebelumnya yang berpendapat seperti itu. Wa qad radda alaihi al-a'immatul muhaqqiquna min mu'asiri. Dan ulama-ulama muhaqqiqun yang sezaman dengan mereka telah membantah pendapat ini semuanya. Begitu ya. Jadi ulama zaman dulu di dalam kitab-kitab mereka itu kadang mengatakan hati-hati menebalkan alif. Ada kata begitu tuh. Kata Imam Ibnu Jazari yang benar itu maknanya adalah hati-hati, jangan berlebihan dalam menebalkan alif. Maksudnya begitu. Ternyata sebagian orang ada yang memahaminya alif itu nggak boleh tebal sama sekali. Begitu kasusnya. Sehingga di zaman Ibnu Jazari banyak orang-orang yang mengamalkan alif tidak tebal sama sekali. Tapi kata Imam Ibnu Jazari itu semuanya sudah dibantah. Begitu. Wallahu a'lam. Wa samma minhumul alamatu wa samma minhumul alamata Aba Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Baskhan fi mu'allafin lahu sammahu tadhkirah wa tabsirah liman nasiya tafkhimal alif aw ankarah. Bahkan di sini ada ulama yang wafat tahun 700-an benar-benar menulis tentang alif. Judul kitabnya apa? Judul kitabnya adalah At-Tadhkirah wa Tabsirah. Peringatan liman nasiya tafhimal alif. Peringatan bagi orang-orang yang telah melupakan ketebalan alif atau mengingkarinya. Nah, itu berarti udah hampir terlupakan alif tebal. Maka beliau pun menulis kitab yang berjudul kitab ini untuk membantah orang-orang yang mengatakan alif tidak bisa dibaca tebal. Wa kana al-Imam Ibnu Jazari, Ibnu Jazari ketika masih mudanya juga sempat menganut pendapat ini. Pendapat bahwa alif itu tidak bisa ditebalkan. Qad alzama tarqiqaha mutlaqah. Jadi pernah melazimi tarqiqnya alif secara mutlak fi kitabih tamhid. Dalam kitab beliau At-Tamhid fi Ilmi Tajwid. Haitsu qala, ya, ketika beliau mengatakan wahdhar in fakhamat ha qabla alif an tufakhamal alifa maha. Hati-hati ketika lam tebal terletak sebelum alif, jangan sampai alifnya ditebalkan. Begitu kata beliau. Hati-hati kalau ada lam tebal sebelum alif, maka alifnya jangan ditebalkan. Fa innahu khata' la yajuz, karena kata beliau menebalkan alif di sana enggak boleh. Wa katsiran mayaqul qura fi mithli hadza, dan kata beliau banyak ahli qiraat yang justru membaca seperti itu.
Walakinahu akan tetapi roja'a an hadzal qaul. Tapi Ibnu Jazari telah kembali. Maksudnya kembali itu enggak lagi memegang pendapat tersebut. Ini adalah bagian dari perjalanan ilmiahnya Al-Imam Ibnul Jazari. Jadi kalau kita ingin melihat pendapat seseorang, maka carilah pendapat terbarunya yang disandarkan itu. Walaupun bisa jadi pendapat lama yang lebih sahih itu mungkin juga. Namun untuk menyandarkan pada seseorang, maka pilihlah pendapat terbarunya. Di mana Ibnu Jazari justru menolak pendapatnya sendiri fi kitabihin nasyr kama sabaq. Ya tadi di kitab An-Nasyr. Jadi beliau ternyata pernah keliru dalam memahami hal ini. Wajar. Kenapa? Karena Ibnu Jazari menulis kitab At-Tamhid saat usia berapa? 18 tahun Hijriyah, 17,5 tahun. Itu berapa? Dan 21 Hijriyah. Masehi. Berarti udah 2,5 Hijriyah. Udah ada kitab semisal At-Tamhid. Wajar, masih perjalanan. Ibnu Jazari 18 tahun menulis kitab At-Tamhid. Yang itu adalah kurang lebih rangkuman dari Ar-Ri'ayahnya Imam Maki, kemudian At-Tahdidnya Imam Abu Amr Adani, dan juga hasil talaki beliau digabung jadi satu. Jadilah kitab At-Tamhid. Luar biasa, 18 tahun udah bikin kitab. Bukan skripsi lagi, kitab. Skripsi mah cuma 100 halaman, itu pun enggak bolak-balik. Jadi kalau bolak-balik cuma 50 halaman saya bikin skripsi itu. Itu pun habis sama bab 1, bab 2. Karena isi cuma bab 3, bab 4, bab 5 kesimpulan. Jadi kalau isi paling cuma 20 halaman. Jadi kalau untuk bikin skripsi paling cuma 20 halaman. Kalau dibolak-balik jadi 10 halaman. Kenapa? Karena bab 1 itu penuh dengan apa? Pendahuluan, segala macam. Wah, panjang ya, definisi-definisi. Bab 2 apa? Teori, banyak banget teori. Bisa setengah skripsi itu bab 1, bab 2. Isinya cuma gitu doang. Ya udah selesai. Terus sisanya kesimpulan. Gampang bikin skripsi itu. Apalagi zaman AI sekarang. Wah, agak lebih gampang. Ya. Seperti itu. Tapi Jazari bikin apa? Kitab. Makanya wajar kalau di sana banyak pendapat-pendapat yang kemudian belum matang, belum dikaji lebih matang oleh Al-Imam Ibnul Jazari. Begitu. Wa ma dzakara Ibnul Jazari fit tamhidi la yu'aridu ma dzakara fi nashr. Dan apa yang ditulis Imam Ibnul Jazari dalam At-Tamhid nggak bisa membantah yang ditulis dalam An-Nashr. Jadi harus sebaliknya. Li'annahu sanafau fi sinil bulugh, karena memang beliau menulisnya di usia yang muda begitu ya. Wal umdatu ala masanafahu akhiran. Adapun yang menjadi acuan adalah yang ditulis terakhir. Wahwal haq, itulah yang tepat. Wa jazama bihi Syihabuddin Al-Qastalani, dan demikian pula yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qastalani. Fal alifu, kesimpulannya maka alif la tusafu bitafkhimi wala bitarqiq, tidak disifati dengan tafkhim dan tarqiq, wa innama hiya tabi'atun lima qablaha, karena sesungguhnya alif itu hanya mengikuti apa yang ada sebelumnya tafkhiman wa tarqiqa. Begitu, wallahu a'lam. Ada yang tanyakan, Bapak Alif, disilakan.
Nggak ada. Makanya keadaan alif aslinya nggak ada. Nggak ada disebut keadaan aslinya alif apa? Alif itu nggak punya keadaan asal. Jadi alif itu la tusaf, tidak disifati dengan tafkhim dan tarkik. Jadi alif itu huruf tafkhim atau huruf tarkik? Enggak, dia nggak ada. Kenapa? Karena alif itu bukan konsonan. Paham nggak? Alif kan harokat. Makanya nggak punya dia keadaan. Apa keadaan aslinya? Kalau misalnya keadaan asli alif itu tarkik, cek kayak gimana suaranya. Kan alif itu suaranya baru muncul ketika ada huruf sebelumnya. Dan alif itu hanya berfungsi sebagai pemanjang harokat saja. Begitu. Maka ketika kita mengatakan apa keadaan asal alif, ya sama pertanyaannya dengan ketika kita mengatakan apa keadaan asli harokat. Apa keadaan asli harokat? Tebal apa tipis harokat? Ya nggak ada lah, tergantung hurufnya kan? Begitu. Jadi sebetulnya kalau kita pakai pendekatan fonetik, lebih sederhana sebetulnya. Huruf konsonan itu ada tafkhim, ada tarkik, kan begitu ya. Dan huruf konsonan bisa berbunyi dengan apa? Huruf vokal yang oleh bahasa Arab itu diwakili dengan harokat. Vokal sendiri dalam bahasa Arab ada dua. Dari si durasi, vokal pendek, vokal panjang. Vokal pendek harokat yang 3, vokal panjang adalah alif. Perwakilannya kan? Nah, berarti keberadaan harokat atau vokal ini ya gimana konsonannya? Karena mereka tidak pernah memiliki keadaan independen. Apa keadaan independennya mereka? Nggak ada. Yang punya keadaan independen itu konsonan. Kalau konsonan bisa sendirian pun. Misalnya keadaan sin. Ketika sendirian apa? S, itu bunyinya sin. S, ba, b, ta, t. Alif. Nggak ada. Ya tergantung alifnya mau disimpan di mana. Ya. Karena dia fungsinya sama seperti harokat. Cuma beda durasinya aja. Begitu. Makanya pendapat yang mengatakan kalau alif itu punya keadaan sendiri, ya justru aneh. Seperti misalnya orang-orang yang mengatakan, walaupun huruf to itu itbaq, atau sod lah, dot lah biar gampang, walau dolin contoh. Dot itu kan itbaq. Setelahnya kan alif, tapi alif ini infitah. Katanya begitu. Jadi ketika dot dipanjangkan, alifnya jangan terlalu tebal. Walau gitu. Justru aneh. Kenapa? Karena alif itu hakikatnya berasal dari suaranya dot itu sendiri. Bukan sesuatu yang terpisahkan. Kalau dari unsur fonetik kan dia sebetulnya lahir dari fathah aja. Cuma sebagai penanda bahwa fathahnya dipanjangkan. Begitu kan? Justru aneh kalau misalnya ada orang yang bilang begitu. Jadi alif itu punya keadaan sendiri gitu. Boleh. Gak bisa. Kalau misalnya alif punya keadaan sendiri, berarti fathah juga punya keadaan sendiri harusnya. Harusnya gitu kan? Berarti dot itbaq, fathahnya itbaq atau enggak? Misalnya dia bilang fathahnya enggak itbaq. Berarti kayak gimana cara bacanya coba? Gak bisa lah. Karena itbaqnya dot itu tampaknya ketika ya ada fathahnya. Doang mah kurang tampak itbaqnya. Kurang tampak itbaq. Tapi justru ketika difathahkan baru muncul itbaqnya do. Alif itu apa? Alif itu pemanjang suara fathahnya. Nah, begitu. Alif itu adalah pemanjang suara fathahnya. Maka mau tidak mau alif harus mengikuti keadaan dhad itu sendiri. Begitu. Wallahu a'lam. Makanya ya udah pokoknya tabiah. Alif mah tabiah udah ini. Alif itu tabiah lima qablaha. Sebelumnya apa? Ikutin. 100% mengikutinya. Kenapa? Karena alif hakikatnya adalah pemanjang vokal saja. Bukan huruf yang independen. Bukan konsonan dia. Bukan huruf yang independen. Begitu. Akhir ya. Jelas. Alhamdulillah. Ada lagi tanyakan? Disilakan. Tabiat maksudnya tabi'i ya. Ini bukan tabiat, ini tabiat itu mengikuti. Artinya mengikuti, bukan tabiat bahasa Indonesia. Kalau tabiat bahasa Indonesia mah tabi'i, pakai to. Gitu.
Ini tabiat bahasa Indonesia. Jangan dicampur aduk antum ya. Kalau tabi'i ya, itu artinya tabiat, keadaan asli, mad asli, mad tabi'i. Bukan mad tabi'ah. Hati-hati antum. Tabi'i, tabi'ah. Bahasa Indonesia tabiat. Tabiat itu yang mana? Tabi'ah atau tabi'i? Tabiat itu tabi'i. Tabi'ah itu pengikut atau mengikuti. Tabi'ah itu syiah, bahasa lainnya pengikut. Pengikut atau mengikuti ya. Pengikut atau mengikuti. Followers tabi'ah itu. Followers. Jadi yang namanya alif itu followers dari huruf sebelumnya. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Wa jazakallahu khairan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ditanyakan lagi. Baik. Berikutnya huruf qalqalah. Huruful qalqalah, huruf qalqalah. Wa khamsatun tusma hurufal qalqalah li kauniha in sakanat muqalqalah. Yajma'uha qutbu jadin fawaffi biha wa baligh ma sukunil waqfi. Huna di sini afrodan nazimu. An-nazim menyusun secara independen sifat al-qalqalati bidzikri, menyebutkan sifat qalqalah. Li ahammiyatiha. Kenapa kok disebut secara independen sifat qalqalah? Karena betapa pentingnya sifat qalqalah. Fal qalqalatu, adapun yang dimaksud qalqalah itu adalah ya ikhrajul harfil muqalqali halata sukunihi. Nah, ini penting. Jadi menurut para ulama atau sebagian ulama lah ya, mengatakan bahwa qalqalah itu adalah mengeluarkan huruf qalqalah ketika sukun bittaba'udi baina tarafai udwi nutqi duna ayusahibuhu syaibatu harakati minal harakati thalath. Kata beliau, ini versi Dr. Saiman Suwaid banget. Yang dimaksud dengan qalqalah adalah menjauhkan makhraj ketika sukun. Jadi huruf itu kan ketika sukun tasodum. Nah, qalqalah itu harus ditaba'udkan. Kata beliau, tanpa diiringi suara yang menyerupai harokat apapun. Dari harokat yang 3. Jadi ketika kita mengucapkan huruf-huruf sukun, maka semua makhraj dalam keadaan tasodum. As, ash, af, ah. Tapi huruf qalqalah yang 5 sebetulnya semua huruf syiddah selain hamzah langsung dilepas. Kenapa? Karena itulah cara paling mudah untuk mengucapkan huruf syiddah. Ta, at. Kalau terus at berat. At berat. Orang Indonesia bilang babat mudah. Tapi buat orang Arab babat berat. Yang enak itu dilepas lagi. Babat.
Nah, itu lebih mudah bagi orang Arab. Kemudian qalqalah lebih berat daripada kaf maupun ta. Kenapa? Karena qalqalah itu jahar. Bahkan bagi sebagian orang Indonesia pun berhenti pada huruf-huruf ini berat. Contoh, masjid. Berat nggak? Kemana? Ke masjid. Berat. Makanya orang Indonesia diubah. Cuma orang Indonesia nggak kenal qalqalah. Akhirnya di apa? Di iqlab. Jadi T paling banyak. Mana loh? Masjid. Lebih mudah. Lebih mudah. Begitu. Atau misalnya yang terakhirnya kalau di Indonesia terakhirnya G. Gubuk aslinya. Itu banyak juga apa yang aslinya misalnya G. Bug bahasa Inggris. Ya, biasanya diubah jadi K di orang Indonesia itu. Kalau yang akhirnya G biasanya diubah jadi K. Apa? Karena mempermudah. Begitu. D berubah jadi T. B berubah jadi P. Kalau ada huruf yang terakhir itu B. Itu biasanya berubah jadi P. Kenapa? Kan itulah yang lebih mudah. Orang Arab gak begitu. Orang Arab punya cara lain untuk meringankan pengucapan. Bukan diubah hurufnya, tapi dilepaskan makhrajnya kembali. Maka saat kita berhenti pada ba, ab, langsung lepas. Ab. Berhenti pada jim, aj. Berhenti pada dal, ad. Berhenti pada qaf, aqa. Berhenti pada to, ato. Cuma di sini disebutkan duna ayusahibahu syabi'atu harakatin dan harakatin. Jangan sampai ada sesuatu yang mirip dengan harokah yang tiga. Cuma di sini para ulama beda pendapat. Misalnya kebanyakan ulama menilai bahwa qalqalah itu mirip dengan fathah. Kebanyakan ulama mengatakan qalqalah itu mirip dengan fathah. Ya entah fathahnya itu fathah tafkhim, karena kalaupun kita baca ad, ab, itu kan mirip imalah. Imalah bagian dari apa? Fathah juga. Iya kan? Imalah bagian dari fathah juga. Jadi sebetulnya memang istilah mendekat ke fathah ini sepertinya lebih akurat dalam menggambarkan keadaan asli qalqalah. Tapi pendapat yang mengatakan bahwa tidak menyerupai harokat yang tiga juga kuat. Kenapa? Karena realitanya ada perbedaan. Seperti tadi, di ba dan di jim jelas beda dengan fathah murni. Fathah murni, ba, ja, qalqalah, ad, aj. Bahkan di qaf dan to sekalipun, maka ada perbedaan. Apa perbedaannya? Minimal adalah di durasi. Qa itu fathah. Qalqalah, aqa. Beda. Qa, aqa. Qa, aqa. Ta, ata. Ta, ata. Beda. Ab, aj, ad, ba, ja, da. Beda juga. Maka kuat juga pendapat ini. Tapi pendapat yang mengatakan bahwa dia mirip fathah juga jangan dianggap sepele. Kenapa? Karena realitanya warna suaranya mirip dengan fathah. Ta, aqa. Mirip. Ta, ata. Kemudian jim, ja, aj. Itu kan fathah juga, fathah imalah tapi fathul mumal. Sebetulnya sama saja. Nah, makanya mungkin perbedaan mereka ini perbedaan istilah doang, tapi prakteknya sama. Istilahnya khilaf lafzi, perbedaan istilah doang. Summiyat bidzalika, kenapa disebut qalqalah? Li'anna hurufaha hala sukuniha tataqol apa ini? Tataqalqalu wa tatarrabu. Jadi hurufnya itu berguncang ketika dia disukunkan. Hurufuha, huruf-hurufnya khamsatun. Ada 5 yajma'uha qutbu jad. Tsumma dzaqara aqsamuha. Kemudian beliau menyebutkan jenis-jenis qalqalah. Yang pertama sughra. Kapan sughra? Wahyalati asyara ilaihi biqalihi fawafi biha hala sukuniha. Yaitu ketika dalam keadaan sukun ay idza kana al harful muqalqala wasatul kalimati awil kalam. Yaitu ketika berada di tengah kata atau bacaan. Seperti yaqdi. Jangan dibaca yaq atau berlebihan yaqa, ngalir, yaqdi,
yaqdi atau qad aflah, bukan qad aflah. Qad aflah enggak? Qad aflah, bukan jadi de. Ada sebagian orang kadang-kadang baca begitu. Adre, adroka, adroka. Qad, bukan qad aflah ya. Qad aflahal mu'minun. Yang kedua kubra wahya lati asyara ilaiha biqaulihi wa baligh ma sukunil waqfi. Dan dilebihkan ketika wakaf. Maksudnya adalah indal waqfi ala harfil muqalqal, yaitu ketika ketika wakaf pada huruf qalqalah al falaq. Jadi sugro dengan kubronya qalqalah itu acuannya bukan di tengah kata, di akhir kata. Acuannya adalah waqaf atau wasal. Ini banyak orang yang keliru. Misal lam yalid wa lam yulad. Berarti lam yalid di sana tadi sugro. Wa lam yulad berarti kubro. Tapi kalau diwasal lagi lam yalid wa lam yulad wa lam, berarti dua-duanya sugro. Dan saat kita waqaf di lam yalid, berarti dia jadi kubro. Nah begitu ya. Acuannya bukan di tengah ayat, di akhir ayat. Masih banyak buku-buku tajwid yang menulisnya itu qalqalah sugro adalah huruf qalqalah di tengah ayat. Qalqalah kubro adalah qalqalah yang berada di akhir ayat. Bukan. Mau di tengah ayat, mau di akhir ayat, kalau bacanya wasal, sugro. Mau di tengah ayat, mau di akhir ayat, kalau bacanya waqaf, kubro. Acuannya begitu. Sebagian ulama nambahin satu lagi, apa itu? Akbar. Begitu. Nah di sini tsumma dzakara hukma harfil qalqalatil musyaddad, yaitu huruf qalqalah yang bertasydid indal waqfi ketika waqaf. Lakinnama udghima la yuqalqala likaunihi ma yalihi dakhala. Nah, huruf qalqalahnya ketika bertasydid jangan diqalqalahkan dua kali. Al-haqqaqa, enggak begitu, tapi langsung masuk ke huruf berikutnya. Fabayyana, beliau menjelaskan anna harfal qalqalatil mudgham, jadi qalqalah yang mudgham ini fi mithlihi au mujanisi la yuqalqal, maka tidak diqalqalahkan. Id lau qulqila lang fakkal idgham. Kenapa? Karena kalau diqalqalahkan ya bukan idgham lagi namanya. Ya kan? Fal awwalu minhuma yakhruju bit tasadum. Maka huruf yang pertama dengan tasadum wa tsanil mauqufu alaihi yakhruj bit tabaud. Nah, nanti huruf keduanya baru dilepas. Duna ayusabihu syai'. Seperti misalnya nahu al-haqq, al-hajj. Sebagian ulama di sini menamakan jenis yang baru yaitu qalqalah akbar. Kenapa? Karena ada tekanan, ada kekuatan yang lebih di sini. Karena ada tekanan di awal, keluarnya pun sedikit lebih kuat, walaupun bedanya nggak jauh. Misalnya seperti al-falaq, al-haqq. Ya. Al-falaq, al-haqq. Hampir tidak ada perbedaan, tapi karena ada tekanan tampak berbeda. Al-hajj, al-buruj, al-hajj, al-buruj. Mungkin kalau dari sudut pandang ej-nya mah ya sama banget begitu kan. Tapi gara-gara ada tekanan maka disebut qalqalah akbar. Fal qalqalatu takunu fil harfi tsani lal awal. Maka qalqalah di sini terjadi pada huruf keduanya minal musyaddadi halil waqfi, ketika waqaf saja. Sebagian ulama tidak setuju dengan pendapat ini. Kenapa? Karena sebagian ulama mengatakan qalqalah ketika berharokat pun tetap harus disebut huruf qalqalah dan ada qalqalahnya. Jadi kata mereka huruf qutbujad ketika berharokat ba, ja, da, to, maka tetap ada qalqalahnya, cuma tidak terlalu tampak, maka yang disebut qalqalah asghar. Jadi para ulama beda pendapat, apakah qalqalah itu hanya terjadi ketika sukun atau ketika berharokat pun ada. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang fonetik, ilmu fonetik, kira-kira ada atau enggak? Jawabannya ada. Kenapa? Karena qalqalah kan terjadinya ketika terlepas.
Ketika kita mengucapkan qaf yang fathah, ada pelepasan itu enggak? Ada. Tapi mana qalqalahnya? Ya karena qalqalah itu lemah, kalah dia dengan suara fathah. Qa, qi, ku, kalah dia. Walaupun ada qalqalahnya, benturannya tetap ada di sana. Begitu. Ba, ja, da, qa, to. Seperti itu. Pendapat yang lain mengatakan ya enggak ada, itu tidak disebut qalqalah. Kenapa? Karena qalqalah itu harus ada setelah tasodum. Pertanyaannya, kalau kita mengucapkan huruf berharokat, ada tasodum dulu enggak? Hakikatnya ada juga kan? Ba. Ada kan tasodum dulu? Ba. Enggak mungkin kita bisa mengucapkannya ba. Ya, langsung ba. Ada tasodum dulu. Ya disinilah perbedaan pendapat. Jadi perbedaan pendapatnya perbedaan pendapat dari sisi filosofisnya, bukan dari sisi prakteknya. Apakah asghar ada atau tidak ini. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu. Wah ini panjang mutad jadi mutamatsilan ya. Sampai di sini apakah ada yang tanyakan? Disilakan. Tanggung kayaknya ini nih, agak panjang. Tunda dulu aja lah, nggak apa. Ditunda dulu saja. Kalau ada yang didiskusikan, disilakan. Kalau ditanyakan, udah banyak juga tadi kita bahas. Lumayan, udah 3 bab ya. Bab ra, bab alif, bab qalqalah. 3 bab kita bahas. Baik. Disilakan kalau ditanyakan. Cukup? Ditanyakan nggak? Bagian mana? Nggak ada. Ya. Panjang ini. Walaupun antum kayaknya udah pada paham sebagian besar. Agak panjang bahasan ini. Kalau ringkas nggak pakai syarah mungkin udah selesai dari kemarin-kemarin ya. Kalau langsung nazomnya doang mah cepat. Cuma kalau karena ada syarah jadi agak lama. Karena harus ada proses menerjemahkan. Kalau demikian kita akhiri sampai di sini. Fanaktabi hadza walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli afdala salati ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك ذاكرون وغفل